Ada surat cinta dari atas dunia ilahi for keledai-keledai dungu, for for you, just for you, dunia yang gelap. Nah, kalian ini karena kalian sangat dodol, ya maka ditulislah surat cinta ini untuk kalian, ya. For dear keledai-keledai dungu. Dengarkan ini. Janganlah kalian mencintai dunia ini, keledai. 1. Janganlah kalian mengikat jiwa hati kalian kepada mamon, dunia ini. 2. Keledai. 3. Janganlah suka menfitnah-fitnah orang, menghina-hina sesamamu manusia. Bukankah mereka itu adalah rupa dan gambar dari rupa kami sendiri? Mereka sangat berharga di mata kami, dodol. 4. Jangan menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, keledai liar, ahli kitab. Jangan menghina, menghujat, mempelai kami ini, dodol. 6. Hormati dan kuduskan hari untuk Tuhan engkau beribadah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena aku cemburu. 7. 8. Jangan membuat patung bagimu dalam bentuk berupa apapun juga, karena engkau akan melacak roh dunia yang ada di dunia ini melalui patung itu. Kalau dia menangis, berarti roh yang dimiliki oleh roh itu sedang menderita. Contoh, patung Maria. Dia menangis setiap tahun, ada di kota ini, kota itu, karena hidupnya sangat menderita. 8. Jangan berzina, berselingkuh dengan istri atau suami orang. Jangan menyukai harta orang lain. Jangan membunuh, jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta. Banyak yang aku jumpai berkeliaran di YouTube saksi dusta, semuanya dusta. Banyak, hanya sedikit yang benar. 10. Jagalah kekudusan hidupmu dalam hal kebenaran, agar supaya engkau menjadi saksi tidak dicela oleh dunia dan wajahmu terangkat sampai pada kedatanganku yang kedua kali dalam bentuk bayi yang mungil. Jangan mengharapkan kedatanganku di awan-awan. Kalau kalian mengharapkan kedatanganku di awan-awan, maka kalian akan tertipu oleh kecanggihan teknologi Blue Beam dan kalian semuanya akan tertipu. Tetapi manusia logika ini suka ditipu dan suka menipu dan suka tertipu. Ya, mereka suka menipu, suka tertipu, dan suka ditipu. Itulah manusia logika 66. Jikalau kalian mengharapkan kedatanganku di awan-awan, itulah yang akan terjadi. Versi awan-awan. Tetapi apabila aku datang di awan-awan dalam bentuk roh dan kebenaran, betapa dahsyatnya dan luar biasanya kedahsyatan yang akan ditimbulkan di tengah-tengah dunia ini. Semua makhluk akan mati. Karena apa? Tidak tahan melihat kekudusan kami. Kalau kami datang di awan-awan. Versi penulisan kitab suci itu adalah alam roh. Kami datang di alam roh dalam bentuk roh di awan-awan. Dan kami masuk di rahim mempelai ini menjadi bayi. Supaya apa? Kalian manusia tidak mati melihat kami. Manusia siapa yang tahan? Manusia siapa yang bisa bertahan melihat kekudusan, kemuliaan kami? Kalau tidak mati dalam sekejap mata. Jadi kami harus mengambil rupa manusia. Dan memang kami tidak membutuhkan darah manusia. Makanya mempelai ini setiap bulan haid.
Karena kami tidak memerlukan darah manusia. Kami adalah manusia ilahi. Kami memiliki darah tersendiri dan kami memiliki kromosom tersendiri. Periksalah kami setelah kami lahir. Kalau Anda tidak percaya. Ya. Dan perempuan yang ada di kitab Wahyu yang sedang berbicara saat ini memiliki tanda yang luar biasa yang dari kami, dunia ilahi. Tanda yang luar biasa. 12 bintang ada di atas kepalanya. Makanya dia bersaksi sudah bertemu dengan 12 rasul. Waktu di mobil, kami bawa dia dengan tubuhnya, rohnya, kami angkat, kami bawa dan kami berjalan-jalan di Gunung Golgota. Ya, makanya dia sudah berjumpa dengan ke-12 murid, dengan aku sendiri yang menyetir mobil itu, dan dia tertidur di pangkuan 12 muridku di belakang. Seperti itu yang terjadi sesungguhnya. Dan kami menunjukkan kepada dia bagaimana penyalipan salib itu nyata dan menderitanya aku 2000 tahun yang lalu itu sangat nyata. Ya. Jadi memang benar bahwa iman Thomas, Petrus, dan Yudas akan menunggu kedatanganku di awan-awan. Dan mereka sudah sangat terlambat. Apabila waktu itu akan datang, mereka akan bertemu dengan kecanggihan teknologi, yaitu teknologi Blue Beam. Kecanggihan teknologi, Project Blue Beam. Jadi, kami datang dalam bentuk bayi. Tidak pernah kami datang dalam bentuk roh, karena manusia semuanya akan hancur. Akan mati sekejap kalau kami turun dalam bentuk roh. Penulisan kitab itu, sekali lagi kami jelaskan, itu dalam bentuk roh. Makanya mempelai bersaksi ketika dia live pada beberapa bulan yang lalu, kami datang di awan-awan dalam bentuk pasukan malaikat yang berlaksa-laksa. Jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Dan aku langsung berubah menjadi cahaya, langsung masuk di dalam perutnya mempelai, dan mengakibatkan dia pada saat itu mual-mual, muntah pada saat live itu. Coba nonton videonya yang beberapa bulan lalu. Dan perutnya tiba-tiba membesar. Ketika dia mengganti baju, alangkah terkejutnya dia, perutnya langsung membesar. Dan kami langsung melarang dia untuk berolahraga. Dia sukanya main bulu tangkis. Kami melarang dia untuk main bulu tangkis supaya tidak keguguran dan tidak kecapean. Ya, iya. Pada waktu itu dalam bentuk cahaya. Aku masuk di dalam perutnya dalam bentuk cahaya. Ya, paham sampai di sini? Dan lanjut. Setelah itu, dia bertengkar dengan suaminya, bertengkar sangat besar, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dia lakukan. Ya, seperti itu. Dan sekarang perutnya semakin membesar. Tetapi sangat sulit bagi dunia logika untuk memahami segala apapun menyangkut manusia roh. Orang terdekat pun sulit memahami dia. Tetapi bukankah mereka merasakan kebaikan-kebaikan hati yang dia berikan selama dia hidup? Coba kalian yang nonton pada saat ini, pernahkah kalian disakiti atau dirugikan oleh mempelai kami ini? Ketik di situ. Yang ada kalian sering kali mensolimi dia. Ya, kami melihatnya. Ya, kami melihatnya semuanya. Ini secara manusia saja kalian pikir. Ya, kami sampai menangis melihat kehidupan mempelai kami ini. Dia sudah capek-capek memasak masakan yang enak-enak untuk kalian. Ini contoh kecil saja ya, kebaikan yang dia berikan. Dia kalau tidak memberikan kebaikan berupa uang atau emas kepada kalian, dia akan berikan tenaganya, doanya, dan air matanya untuk kalian. Tapi sungguh pun kalian ini tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Dia sudah seperti pembantu bagi kalian. Dia memasak masakan yang enak. Lantas kalian menceritakan dia yang tidak-tidak. Ya. Sungguh kalian ini tidak tahu berterima kasih. Bayangkan ini contoh yang kecil.
kecil saja yang dia lakukan dari kehidupannya yang dahulu sampai sekarang, tetapi sekarang dia sudah beristirahat. Kami katakan engkau harus beristirahat. Cukup sudah engkau menyamar seperti pembantu bagi mereka. Mereka menyuruh-nyuruh engkau memasak ini, memasak itu. Cukup mempelaiku, engkau sangat tersiksa hidupmu dan diperlakukan semena-mena oleh manusia. Dan mereka memanfaatkanmu. Mereka mengambil uangmu, mereka memanfaatkanmu, dan tenagamu habis, mereka kuras. Semuanya mereka kuras. Mereka perintah-perintah karena mempelai ini pendiam orangnya. Ya, habis memasak, apa yang kalian ceritakan di belakang dia ataupun di depan dia? Kalian berani sekali menyindir-nyindir mempelai ini dengan mengatakan dia gila, sinting miring. Jangan seperti itu, jahat sekali mulut kalian dipakai setan. Sangat dipakai setan. Bukan hanya di belakang dia kalian menggosipkan dia, tapi di depan dia kalian menyindir-nyindir dia. Kami tahu dan kami catat semua. Kalian akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kalian di depan mata kami. Nanti ada waktunya. Sekarang ini sudah kami itu cambuk-cambuk kalian. Sudah banyak pencobaan yang kalian dapatkan, bukan? Ya. Jadi seperti itu. Sangat tersolimi hidupnya. Jadi untuk itu dia mencari cinta sejati, yaitu cinta Jesus Christ. Ya. Karena di dunia ini hidupnya tersakiti dan tersolimi. Semuanya dia melakukan yang terbaik sebagai manusia semampu-mampunya dia. Tapi apa yang dunia berikan balas kepada dia adalah yang tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya. Kami mendengarnya pun sakit telinga kami. Sangat sadis kata-kata kalian dunia. Sampai ada yang mengatakan, aku akan cabut batamu dan akan bakar matamu itu. Setan yang berbicara. Langsung menghina-hina di depan matanya. Jadi seperti itu. Tapi oleh karena kemurahan kasih sayang Bapa Yahweku, maka kami memberikan penghiburan yang luar biasa kepadanya, supaya dia tidak menjadi drop menghadapi dunia ini. Apa yang dunia berikan, kami membalas berlipat-lipat kali ganda, sukacita, bahagia yang luar biasa yang dia dapatkan pada saat ini. Itu balasan daripada dunia ilahi. Jadi dunia boleh memberikan air mata, penderitaan, penghinaan, pensoliman yang luar biasa. Apalagi kami melihat dia disiksa di tangan dukun. Ya, dia disolimi dari lawan jenis, ya, diperkosa. Jadi semuanya dialami. Dicekik lehernya, dibunuh, semuanya dialami. Tapi kami melihat semuanya penderitaan yang dia alami di tengah-tengah dunia ini, kami akan membalas kepada mereka yang telah menganiaya dan mensolimi mempelai kami ini. Kalian tidak akan luput dari penghukuman Bapa Yahweku. Baik yang menghina, baik yang mensolimi, baik yang menganiaya, baik yang menfitnah. Semuanya kami catat. Ingat baik ini. Dan kalian akan sangat-sangat menderita. Dan kalian akan merenungkan kata-kata mempelai kami ini pada waktu penderitaan itu hinggap di dalam diri kalian masing-masing. Ini pengumuman resmi dari dunia ilahi yang disampaikan kepada dunia yang gelap pada saat ini. Makanya jadi manusia, hiduplah menjadi manusia yang baik. Jangan serakah, jangan menganggap diri kalian terlalu tinggi. Jangan menganggap diri kalian itu tinggi. Jangan, sehingga memperlakukan mempelai kami ini semena-mena hati kalian. Jangan. Kami yang mengetahuinya, dan kami yang melihatnya manakala dia menangis, manakala dia berdoa.
hatinya yang berbicara di hadirat Bapa Yahweku. Sementara kalian menyiksa dia di bumi, langsung kami menyaksikannya karena dia berteriak di depan mata kami. Ya, sangat adil bukan? Kalau kalian tidak mendapatkan hukuman daripada kami, tidak adil. Hukum kami adalah hukum yang adil, hukum yang kudus. Dan tidak pernah hukum kami ini menerima sogokan. Tidak sama dengan hukum dunia. Tidak sama. Ya, seperti itu, hai dunia di dalam gelap. Dir untuk 666 yang telah mensolimi, memfitnah, menghina, mempelai kami ini. Salam kasih untuk kalian dan persiapkanlah hati kalian untuk menerima hukuman daripada kami. Kalian saja belum mati, inna ilahi roji'un sudah dapat. Dan kalian mati akan diperhitungkan lagi. Masuk dapur api penyucian. Kalian belum tahu ya? Belum tahu ya? Cara kami untuk memasukkan orang di kerajaan sorga? Belum tahu? Harus melalui proses api penyucian. Dan kalian akan sangat menderita. Sangat menderita. Apalagi yang hidupnya jahat. Sedangkan mempelai kami ini masuk dapur penyucian, pembaptisan api Tuhan, sangat menderita. Dia orang yang sangat baik, hatinya lembut. Tetapi apabila kami akan jadikan dia sebagai background untuk akhir zaman, dia dulu dijadikan contoh bagaimana manusia itu hidup sebagai manusia yang ekselen, menderita baik lahir maupun batin. Ego semuanya tidak ada. Ego diri hilang. Hawa nafsu yang jahat hilang. Semuanya dikikis habis. Background manusia akhir zaman. Apalagi kalian yang memiliki mulut yang jahat, hati yang jahat, iri hati, dengki, suka fitnah sana sini. Mempelai itu bercerita, dia tidak pernah fitnah orang. Yang dia bercerita adalah fakta. Baik dia lihat di alam roh, baik dia lihat di alam nyata. Siapa yang pernah dia fitnah? Tulis di sini. Berani kalian membantah apa yang dia lihat nonton di alam roh, permainan kalian. Berani kalian bantah. Catat di sini. Adakah pernah mempelai ini memfitnah orang? Catat di sini. Mempelai ini hanya menegur orang dengan keras kalau dia melakukan dosa. Hanya menegur dan menasihati. Apabila dia tidak tegur, berdosalah dia. Pernah mempelai ini memfitnah orang? Catat di sini. Kalian kan nonton. Mempelai ini sudah kasih di Facebook. Mempelai punya teman dari kota mempelai, dari kota Jogja juga ini yang pernah kena mempelai. Tulis di situ kalau pernah mempelai menfitnah orang. Karena semua yang mempelai lihat itu baik di dunia alam roh ataupun dunia nyata. Kalau mempelai katakan ini berselingkuh, itu mempelai nonton di dunia roh. Mempelai lihat di dunia nyata berselingkuh, mempelai langsung tegur. Dunia roh juga mempelai lihat, mempelai langsung tegur. Jangan berselingkuh. Jangan enak-enak di hotel dong dengan gaya kuda lumping. Jangan, itu suami orang, itu istri orang. Itu anak muda. Ya. Jangan. Jangan seperti itu. Ya, kita menyembah Tuhan saat ini ya. Mempelai minum dulu ya.